Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Komunitas Peradilan Semu Universitas 19 November Kolaka. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Faisal selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi melalui sudut pandang pro. Di sebelah kiri saya adalah Nur Iksan selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi melalui sudut pandang kontra. Dan saya sendiri, Kasmawati, selaku pembicara ketiga yang akan menarik kesimpulan pada perdebatan kita kali ini. Mosi perdebatan kita kali ini adalah Undang-Undang IT membatasi kebebasan berpendapat. Maka untuk itu akan dimulai dengan penyampaian argumentasi melalui sudut pandang pro. Teknologi informasi memiliki banyak manfaat antara lain sebagai sarana komunikasi, penyebaran dan pencarian data, serta mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Namun, teknologi informasi dapat menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan pedoman dan pemanfaatan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk lebih menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk sesuai dengan koridor hukum yang ada. Namun, pada kenyataannya ada beberapa pasal dalam Undang-Undang IT yang menimbulkan multitafsir yang di masyarakat dikenal dengan pasal karet, sehingga kerap kali digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi dan menjerat hak orang lain untuk bicara. Materi Undang-Undang IT sangat berpotensi memberikan ancaman kembali terhadap hak-hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Salah satunya pencemaran nama baik, dan hingga kini kasus pencemaran nama baik tetap masih marak terjadi. Menurut Southeast Asian Freedom of Expression Network, semenjak Undang-Undang IT diundangkan yaitu tahun 2008 sampai dengan 2019, terdapat 271 kasus laporan ke polisi terkait Undang-Undang IT. Merujuk pada situs registrasi Mahkamah Agung, ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan Undang-Undang IT sepanjang 2011 sampai dengan 2018. Kasus terbanyak adalah pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT adalah kedua kasus ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. Kedua pasal ini memiliki tafsir yang sangat lentur sehingga banyak orang yang bisa dengan mudah terjerat Undang-Undang IT ini. Keberadaan pasal tafsir dalam Undang-Undang IT juga telah menimbulkan sejumlah dampak negatif. Di antaranya pertama, membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Kedua, menimbulkan kesenangan karena para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung Undang-Undang IT bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilah dan memilih unsur kesalahan yang dilanggar. Ketiga, menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka membalas dendam bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Dampak keempat, kurang menjamin kepastian hukum. Dampak kelima, memicu keresahan dan perselisihan warga masyarakat yang dengan mudah melaporkan warga ke penegak hukum dan menambah sumber konflik dengan penguasa dan anggota masyarakat. Dampak keenam adalah munculnya ketidakefektifan karena beberapa pasal merupakan duplikasi dengan aturan-aturan seperti pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur juga dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Keenam, dampak di atas telah membuat tujuan hukum pembentukan Undang-Undang IT tidak sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik karena tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian, pemanfaatan dan keadilan. Kepastian jelas tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal tafsir telah mengakibatkan munculnya keberagaman putusan ke hakim. Pemanfaatan tentunya tidak akan dapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jatuh hukum Undang-Undang IT sehingga memiliki untuk tidak berpendapat, sedangkan keadilan sulit diperoleh karena pasal tafsir memicu terjadinya tindak kesewenang-wenangan. Baiklah, selanjutnya penyampaian argumentasi melalui sudut pandang kontra. Mengenai kebebasan berpendapat, terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan hak tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang IT, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur mengenai pembatasan hak tersebut, yaitu pada pasal 27 dan pasal 28. Kedua pasal tersebut membatasi secara khusus isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang diunggah. Keberadaan pasal-pasal di atas semula bertujuan agar terdapat kepastian hukum yang menjamin bahwa berpendapat seluruh warga negara tetap dapat dijalankan tanpa mencederai hak warga negara lainnya.
Namun dalam penerapannya, undang-undang ini seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dari seseorang. Padahal kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dilindungi oleh pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, tetap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan ataupun tulisan melalui media cetak ataupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. Meskipun demikian, perlu diakui memang kebebasan berpendapat Indonesia bukan kebebasan absolut, melainkan kebebasan berpendapat yang harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 28 Junto ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat yang dikenal Indonesia merupakan kebebasan berpendapat yang tetap tunduk kepada perintah dan juga larangan yang diatur dalam bentuk perundang-undangan. Dalam hukum kebebasan mengungkapkan pendapat di Indonesia, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin dalam Undang-Undang Dasar kemerdekaan setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan keadilan sosial, menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, damai, sehingga hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Sehingga perlu dibentuk Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Nomor 9 Tahun 1998. Pada undang-undang tersebut, kemerdekaan penyampaian pendapat harus memenuhi beberapa asas. Yang pertama adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas profesionalitas, serta asas manfaat. Sehingga pelaksanaan kebebasan mengemukakan pendapat harus bertanggung jawab saat menyampaikan pendapat, harus memperhatikan batas-batas penghargaan terhadap orang lain, sehingga kebebasan menyampaikan pendapat harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai norma dalam masyarakat. Sesuai dengan dasar negara kita, yakni Pancasila mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis dan aspek sosialis. Artinya, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain, serta menghormati hak asasi orang lain, senantiasa berbuat dengan memperhatikan hak orang lain, senantiasa mengedepankan musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Undang-Undang IT sebagai salah satu inisiatif untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mengantisipasi kemungkinan dampak penyalahgunaan internet masih menuai pro dan kontra. Adanya Undang-Undang IT mengakibatkan adanya antisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan serta memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik. Namun, keberadaan Undang-Undang IT selama ini ternyata dipandang oleh sebagian masyarakat membatasi kebebasan berpendapat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang IT tidak serta-merta membuat masyarakat sadar akan kebebasan dan tanggung jawab. Keberadaan undang-undang ini malah membuat masyarakat menjadi takut untuk bersuara dan berteriak lantang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pemerintah tidak serta-merta melalui sebuah undang-undang saja. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap penggunaan media dan teknologi seharusnya dapat bersama-sama mengkampanyekan digital literasi kepada seluruh anggota masyarakat agar tidak salah kaprah dalam menggunakan teknologi. Undang-undang IT ini sebetulnya juga menguji kedewasaan kita dalam menggunakan kebebasan, bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan dalam berpendapat jangan sampai mencederai kebebasan atau hak orang lain, sebab di setiap hak asasi masing-masing dari kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Upaya melindungi hak-hak masyarakat memang penting, namun siapapun harus bijak dalam menentukannya. Karena sifatnya dinilai multitafsir, Undang-Undang IT seringkali memakan korban, karena kerap kali aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal multitafsir itu dalam menjerat seseorang. Pencapaian pemerintah yang cukup baik ini sangat patut diapresiasi dan dilanjutkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat
dalam mengakses informasi. Namun perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang mengandung ketidakjelasan rumusan, karena keberadaan pasal-pasal itu telah menghambat tercapainya tujuan hukum dari Undang-Undang IT. Pasal multitafsir telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena beragamnya putusan hakim atas kasus yang sama. Undang-Undang IT juga menjadi kurang bermanfaat karena menimbulkan rasa takut pada masyarakat untuk berpendapat. Selain itu, Undang-Undang IT cenderung tidak adil karena menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dari pihak yang ingin memanfaatkan keadaan. Untuk itu, sebagai jalan tengah, keberadaan Undang-Undang IT tetap bisa dipertahankan, namun dengan catatan dilakukan perbaikan dan perubahan. Untuk itu, melalui fungsi legislasi, Komisi 1 DPR RI kiranya perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang IT, terutama terkait pembatasan atau tolak ukur delik. Dalam pembahasan, perlu meminta bantuan ahli bahasa untuk menafsirkan kalimat tersebut, apakah memenuhi unsur delik Undang-Undang IT atau tidak. Selain itu, DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai kasus pelanggaran Undang-Undang IT sehingga tidak lagi berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat. Baiklah, itulah tadi hasil dari perdebatan kita pada kali ini dengan mosi Undang-Undang IT membatasi kebebasan berpendapat. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.